Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga atas kebaikan-Mu bagi kami dalam satu hari ini. Kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Bapa di sorga, malam ini ketika kami beristirahat, mengakhiri setiap aktivitas kami, tugas-tugas kami, dan sebelum kami membaringkan diri di tempat tidur, kami mau bersekutu dengan-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Berkati kami Tuhan, ajari kami agar kami boleh mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Yesaya 62 ayat 6 hingga ayat 12 dan ayat pembimbing renungan ayat 11. Ini firman Tuhan. Sebab inilah yang diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekiranya ada orang yang berjanji kepada kita dan kita harus menunggu pemenuhan daripada janji itu setelah sekian waktu tertentu. Bagaimanakah kita merespon akan janji itu? Apakah kita mengabaikannya atau diam saja? Seolah janji itu jika dipenuhi ya syukur, dan jika tidak dipenuhi tidak apa-apa, tidak masalah. Atau apakah kita akan terus berusaha menagih akan janji itu? Jika kita diam saja dan berkata kalau janji itu dipenuhi ya syukur, seolah-olah janji itu tidak penting bagi kita. Dan jika kita menagih janji itu, seolah-olah kita tidak percaya kepada Dia yang memberikan janji kepada kita. Seolah-olah pemberi janji itu adalah pelupa. Maka ada beberapa orang yang berani menagih janji, dan ada juga orang yang memilih untuk diam saja. Lalu bagaimana dengan kita merespon akan janji Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sama dengan hal itu? Yang pertama, kalau janji itu digenapi, kita bersyukur, dan kalau tidak menjadi masalah. Hal ini akan membuat kita menjadi pasif dan jauh dari Tuhan. Dan kemudian jika kita berusaha untuk terus menagih janji Tuhan itu dan menganggap bahwa Tuhan itu adalah pelupa dan mengabaikan janjinya, hal ini akan membuat kita ragu-ragu dengan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kita merespon akan janji Tuhan dalam hidup kita? Sejatinya kita harus percaya bahwa janji Tuhan ada dan pasti digenapi. Segala sesuatu yang kita ketahui menjadi kehendak Tuhan, kita harus senantiasa percaya dan berseru kepadanya, bukan dengan diam saja atau bukan dengan menagih seolah-olah Tuhan mengabaikan janjinya.
Tetapi kita harus mengambil sikap untuk terus meminta dengan berdoa, sehingga Tuhan melaksanakan segala sesuatu yang dijanjikannya. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Yaitu, sesungguhnya keselamatanmu datang. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah mengacu kepada kedatangan Kristus, Juru Selamat, yang menegakkan kebenaran di bumi ini, yang membawa damai ke bumi ini, dan membawa pujian demi kemuliaan namanya. Kedatangan Kristus adalah membawa pembebasan bagi kita dari belenggu-belenggu dosa, dari kuasa dosa, dan dari segala pergumulan, kesengsaraan, masalah, dan kesedihan dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan, kedatangan Kristus membawa pembebasan, membawa keselamatan kepada kita. Ini jugalah yang dialami oleh umat Tuhan yang telah ditebus dan dibebaskan dari kesengsaraan mereka oleh karena pembuangan sebagai hukuman akibat dosa-dosa mereka. Melalui Nabi Yesaya menubuatkan bahwa hukuman Tuhan akan berakhir dan kesedihan mereka juga akan berhenti, dan Sion akan bersuka cita. Jika umat terus merindukan dan mendoakan keselamatan dan pembebasan, maka janji Tuhan itu akan terjadi dan digenapi. Sahabat renungan malam Shalom, dalam hidup kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, ada banyak janji Tuhan yang kita pegang dan kita percaya. Namun kita tidak tahu kapan janji Tuhan itu akan nyata dan bagaimana Tuhan mewujudkan janji itu. Oleh karena itu, sikap kita dalam menantikan janji Tuhan adalah sikap hidup yang berdoa. Jangan sampai gagal menerima janji Tuhan oleh karena kelalaian kita, lupa dan tidak peduli, dan malah memilih diam saja. Tetapi teruslah berdoa supaya janji dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dengan doa, kita memelihara hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita untuk terus bersekutu dengannya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada malam ini, memberikan kami pengharapan dan memberikan kami keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang berjanji dan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan adalah keselamatan kami. Biarlah Tuhan kami hidup di dalam Tuhan, dalam kuasa dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Malam ini ya Tuhan, kami mau beristirahat. Biarlah Roh-Mu yang menjaga kami sepanjang malam ini hingga di esok pagi Tuhan. Engkau bangunkan kami dari istirahat kami malam ini, sehingga kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.